terbongkar sudah. Pantes ngebet banget suruh STY out, ternyata dibayar besar mafia. Mengungkap di balik tagar STY out dan mafia pengatur sepak bola Indonesia. Tagar STY out, agenda tersembunyi atau kritik konstruktif, mafia pengatur sepak bola, uang dan pengaruh yang menyusup ke dalam dunia sepak bola. Mengapa mafia sepak bola ingin Sintayong mundur? Meningkatkan kesadaran dan mempertahankan kemajuan sepak bola Indonesia. Mengungkap di balik tagar STY out dan mafia pengatur sepak bola Indonesia. Meskipun PSSI telah memastikan bahwa perjuangan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan terus berlanjut di bawah arahan Sintayong, ada sejumlah suara kontroversial yang terus menuntut pelatih asal Korea Selatan tersebut mundur. Kritik ini sebagian besar datang dari para pengamat sepak bola Indonesia yang tak segan-segan mendesak Sintayong untuk menyerahkan jabatannya setelah hasil kurang memuaskan di Piala AFF dengan menggunakan skuad muda U22. Namun, ketika ditelisik lebih dalam, apakah benar kritik tersebut didasarkan pada objektivitas sepak bola atau ada agenda tersembunyi di baliknya? Sintayong sejatinya telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Berkat program yang ia jalankan bersama PSSI, banyak talenta muda bermunculan dan pemain keturunan luar negeri kini tertarik untuk membela timnas Indonesia, menciptakan harapan baru bagi masa depan sepak bola Indonesia. Namun, ada sebuah kontroversi yang mencuat terkait dengan upaya sistematis untuk menggulingkan Sintayong dan merusak perkembangan sepak bola Indonesia. Para hacker yang mengidentifikasi diri mereka sebagai kelompok anonymous, baru-baru ini membocorkan sebuah rahasia besar yang melibatkan sejumlah pihak di balik gerakan STY out dan dugaan mafia yang mengatur sepak bola Indonesia. Tagar STY out, agenda tersembunyi atau kritik konstruktif. Pernahkah kalian mendengar tagar STY out yang sempat ramai diperbincangkan di media sosial? Tagar ini dengan cepat menjadi simbol dari para pihak yang menuntut agar Sintayong mundur dari kursi pelatih timnas Indonesia. Ironisnya, banyak di antara mereka mengaku sebagai pengamat sepak bola. Hal ini membuat kelompok hacker anonymous merasa geram dan malu dengan tindakan mereka, karena menyadari bahwa gerakan ini bukanlah kritik yang membangun, melainkan upaya untuk merusak kemajuan timnas Indonesia. Bahkan, hacker tersebut berhasil membongkar identitas sejumlah individu yang diduga berperan dalam kampanye ini, termasuk buzzer seperti Ika dan Chandra serta beberapa pengamat sepak bola seperti Akmal dan Toel. Lebih mengejutkan lagi, hacker-hacker ini mengungkapkan adanya sebuah skema besar yang dirancang untuk melemahkan timnas Indonesia. Skema tersebut bermula dengan upaya untuk menggulingkan Sintayong, diikuti dengan melemahkan PSSI dan akhirnya merancang rencana untuk merebut kembali kendali organisasi PSSI. Gerakan ini semakin mencurigakan ketika diketahui bahwa para aktor utama di balik skema ini tampaknya ingin mengembalikan sepak bola Indonesia ke dalam era kegelapan, di mana mafia sepak bola bisa bebas mengatur pertandingan dan menjalankan bisnis gelap mereka tanpa halangan. Mafia pengatur sepak bola, uang dan pengaruh yang menyusup ke dalam dunia sepak bola. Para hacker, selain mengungkapkan rincian aliran dana dari para mafia perjudian online, juga mempublikasikan struktur operasional yang melibatkan sejumlah individu penting. Mereka mengidentifikasi inisial NB sebagai otak utama dari skema ini. Selain itu, sebuah stasiun televisi disebut-sebut berperan sebagai panggung utama, dengan 2 orang sebagai aktor utama dan 1 individu lainnya sebagai pemain cadangan dalam permainan ini. Tidak hanya itu, para hacker juga mengungkapkan adanya pengaturan pertandingan di Piala AFF yang diperkirakan melibatkan dana fantastis mencapai 10 juta dolar Amerika Serikat. Uang tersebut kabarnya digunakan untuk membayar media dan individu-individu yang terlibat dalam permainan gelap ini. Skema pengaturan pertandingan ini bukanlah hal baru. Dalam wawancara yang terjadi beberapa tahun lalu di acara Mata Najwa, sosok misterius yang dikenal dengan nama Mr. X pernah mengungkapkan bagaimana mereka mengatur pertandingan dengan nominal uang yang terbilang cukup besar. Dan kini angka tersebut
diperkirakan meningkat 3 hingga 5 kali lipat, mengingat maraknya judi online di Indonesia. Mengapa mafia sepak bola ingin Sinteyong mundur? Lalu, apa yang sebenarnya diinginkan oleh mafia bola Indonesia? Jawabannya sederhana. Mereka ingin agar timnas Indonesia kembali ke era di mana mereka bisa bebas mengatur hasil pertandingan, mendapatkan keuntungan dari pengaturan tersebut, dan terus mengeksploitasi potensi sepak bola Indonesia. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menggulingkan Sinteyong, pelatih yang memiliki komitmen untuk mengembangkan sepak bola Indonesia menuju level yang lebih tinggi. Jika Sinteyong mundur, mafia ini akan kembali menguasai sepak bola Indonesia dan memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan pribadi mereka. Meningkatkan kesadaran dan mempertahankan kemajuan sepak bola Indonesia. Bukan berarti Sinteyong anti kritik. Kritik yang membangun tentu penting dalam setiap perjalanan tim untuk meraih kesuksesan. Namun, jika kritik tersebut berlebihan, terutama yang datang dari pihak yang memiliki agenda tersembunyi untuk merusak kemajuan timnas Indonesia demi kepentingan pribadi mereka, maka kita sebagai penggemar sepak bola Indonesia harus bersatu untuk melawan hal tersebut. Seperti yang telah dilakukan oleh para hacker, yang dengan berani mengungkapkan kebusukan di balik gerakan Stay Out, kita juga harus lebih waspada terhadap pihak-pihak yang mencoba menggagalkan kemajuan sepak bola kita. Dalam situasi ini, dukungan untuk Sinteyong dan Erick Thohir sebagai pemimpin PSSI adalah kunci agar sepak bola Indonesia terus maju. Di bawah kepemimpinan mereka, sepak bola Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan, baik di level Asia maupun dunia. Ini adalah saat yang krusial, di mana kita sebagai penggemar harus lebih cerdas dalam menyaring informasi dan berjuang untuk masa depan sepak bola Indonesia yang lebih baik. Sehingga, mari kita terus mendukung timnas Indonesia, terutama Sinteyong, untuk melangkah lebih jauh menuju kesuksesan yang lebih besar, sambil tetap waspada terhadap segala bentuk intrik yang mencoba menghancurkan timnas Indonesia. Kesimpulan, perjalanan Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia memang penuh tantangan. Namun, kontribusinya terhadap perkembangan sepak bola Indonesia tidak bisa diabaikan. Upaya-upaya untuk menggulingkannya melalui tagar Stay Out dan kritik yang berlebihan tampaknya lebih didorong oleh agenda tersembunyi yang ingin merusak kemajuan timnas. Mafia pengatur sepak bola yang memiliki kepentingan pribadi dan keuntungan finansial terlihat mencoba untuk kembali menguasai dunia sepak bola Indonesia yang sudah mulai berkembang di bawah asuhan Sinteyong dan kepemimpinan Erick Thohir di PSSI yang sekarang. Dalam menghadapi situasi ini sebagai penggemar sepak bola Indonesia, kita harus lebih cerdas dan bersatu dalam mendukung kemajuan timnas, serta melawan segala bentuk intrik yang berusaha menggagalkan potensi besar yang dimiliki oleh sepak bola Indonesia. Dukungan untuk Sinteyong dan PSSI adalah kunci untuk memastikan bahwa sepak bola Indonesia terus melangkah maju ke arah yang lebih baik. Bagaimana menurut kalian?